Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Pulau Madura adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur yang kaya akan hasil hutan, tambang, pertanian sampai dengan hasil laut yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Secara geografis, Pulau Madura terpisah dari kabupaten lain di Jawa Timur. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Sehingga untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dari Pulau Jawa adalah contoh kecil kondisi Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan hampir 2/3 wilayahnya adalah lautan. Namun hal ini bukan jadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam laut antara lain yaitu nelayan, penjual ikan, petani rumput laut, petani garam, penjual kerajinan dari kerang, dan juga pemandu wisata. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Tiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Empat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, tentu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nah, ini adalah tugas kalian untuk menuliskan 5 dampak positif dan 5 dampak negatifnya. Tugas ini dapat kalian temukan pada halaman 146. Sekarang kalian buka buku paket tema 1 kalian pada halaman 148. Terdapat sebuah bacaan dengan judul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Mari kita baca bersama dan kita temukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paunganan, SSI, MSI.
Paragraf pertama, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Nah, untuk paragraf pertama ini ide pokoknya adalah kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Paragraf kedua, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Ide pokoknya adalah penemuan situs prasejarah menggambarkan nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf ketiga, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Nah, ide pokoknya adalah Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf keempat, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Pada paragraf 4 ini ide pokoknya adalah pada Candi Borobudur terdapat relief gambar perahu. Paragraf kelima, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan, perkembangan Kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Ide pokoknya adalah Raja Kertanegara memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang lintas laut. Paragraf ke-6. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya yang didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah Kerajaan Majapahit kian luas. Ide pokoknya adalah Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan maritim yang besar. Paragraf ke-7. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebahariaan kolonialnya. Ide pokok pada paragraf ini adalah mulai redupnya kejayaan bahari karena penjajahan Belanda. Paragraf 8. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Ide pokoknya adalah pada masa kolonial Belanda, budaya bahari Indonesia memasuki masa suram. Paragraf ke-9 yang terakhir, pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintah kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Ide pokok pada paragraf terakhir ini adalah Belanda lebih mementingkan bidang agraris untuk memenuhi kepentingannya. Tahukah kalian, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila.
Untuk menambah pemahaman kalian bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lainnya, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Tugas ini dapat kalian temukan pada halaman 153. Setelah mengerjakan, jangan lupa foto dan kirimkan tugas kalian ke nomor WA wali kelas masing-masing melalui jalur pribadi. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.